Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam goreng. Nanti kita juga mau bikin sambal tempong yang enak banget. Ini ayam gorengnya aku pakai ayam kampung yang masih muda. Ini aku pakai 2 ekor. Kurang lebih 2 ekor ini beratnya hampir 2 kilo lah. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunir, ketumbar, tambah sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kita toto ayamnya di atas wajannya kayak gini. Ini ayam semuanya tak masukin ya, ada kepalanya, ada cekernya, ada ati amplaknya. Masukin bumbu halus, tambahkan lagi air, kemudian di sini tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Hari ini nggak aku pakai gula Flavis. Terus tambahkan juga ada laos dan juga godong salam. Kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep, ayamnya juga empuk banget. Apinya kalau misalnya ini airnya sudah mendidih, apinya kita kecilkan biarkan nanti bumbunya benar-benar resep dan juga nanti empuk banget ayamnya. Ini kita aduk-aduk, setelah ini baru kita tutup lagi, kita kecilkan apinya. Pokoknya kalau misalnya nanti Flavis masak ayam kampung itu memang lebih lama daripada ayam boiler ya, jadi memang apinya kecil supaya bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah asat, kita dinginkan. Nih, kalau misalnya Flavis mau langsung maem, tinggal goreng aja kayak gini Flavis. Cara gorengnya juga gampang banget, tinggal ambil wajan, terus siapkan minyak. Yang sudah panas, masukkan ayamnya. Goreng sampai nanti warnanya rada kecoklatan. Kalau sudah seperti ini, kita angkat, kita sisihkan. Kemudian sekarang kita mau bikin sambal tempongnya. Aku suka sama sambal tempong itu karena dia kan mentah semua kecuali terasinya ya. Jadi ada rasa seger dan juga pedas dan asamnya nanti karena kita pakai tomat. Kita siapkan cabenya ya. Aku pakai cabai rawit dan aku tambahkan yang merah keriting supaya nanti warnanya itu lebih cantik. Tambahkan garam, gula, terasi. Terasinya ini sudah matang, sudah tak bakar dulu tadi. Ini tinggal kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi tomat Flavis. Nah, ini tomatnya aku siapkan. Nah, karena pakainya kecil-kecil jadi aku pakai 2. Nih supaya lebih gampang untuk nguleknya, kita iris-iris. Jadi nanti sambelnya itu rasanya itu pedas, ada gurih dari terasinya juga, terus segernya dari tomatnya. Wah, enak banget. Jadi pas banget kita maem pakai ayam gorengnya yang memang rasanya itu gurih. Nah, ini tinggal kita ulek-ulek lagi aja Flavis tomatnya, biarkan nanti sampai halus. Kalau sudah, kita sajikan di meja makan dengan ayam gorengnya. Misalnya Flavis mau tambahkan lalapan boleh. Kalau hari ini aku mau pakai rebusan kangkung Flavis dan juga ada tempe goreng. Jadi tambahkan tahu goreng atau ikan asin, itu juga boleh banget. Mas banyak kan sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan tenggiri balado yang enak banget. Aku suka banget karena nemu ikan tenggiri seger di pasar Flavis. Ini mau kita potong-potong aja sesuai dengan selera Flavis. Mau rodok tipis boleh, mau rodok kandel kayak gini juga boleh. Setelah ini ikannya kita cuci sampai benar-benar bersih. Nah, ini hasilnya setelah kita cuci bersih, terus kita tambahin garam. Kita marinasinya cukup pakai garam aja. Harus mempercaya atau enggak, ikan tenggiri yang masih segar itu dimarinasi pakai garam sama terus habis itu digoreng, rasanya udah enak banget. Jadi nggak perlu neko-neko banget bumbunya Flavis. Ini marinasinya juga nggak usah lama-lama, cukup 10 menit aja. Setelah ini kita mau goreng. Kita siapkan wajan. Kemudian kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita memasukkan ikannya, kita goreng sampai nanti ikannya matang. Jangan lupa dibalik. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering ya. Nah, kalau sudah matang, kita angkat. Nah, ini rasanya itu udah enak banget. Tapi nanti biar lebih enak lagi, kita mau bikin sambal baladonya. Untuk bikin sambal baladoknya di sini kita mau pakai cabai dan juga ada bawang merah.
cabenya. Yang aku pakai cabai merah keriting. Misalnya Flavis mau lebih pedes lagi, tambahkan yang cabai rawit merah ya. Nah ini nggak perlu bawang putih, cukup bawang merah aja. Nah ini mau kita ulek-ulek. Untuk nguleknya jangan yang sampai halus banget Flavis, jadi masih ya kayak kasar-kasar gitu, biar nanti hasilnya tuh lebih cantik. Nah kurang lebihnya kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita gongsong. Biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah wangi, tambahkan garam dan juga ada penyedap rasa. Ini nggak pakai gula Flavis, cukup garam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa. Sekarang kita masukkan ikan tenggirinya, kita aduk-aduk, kita masak sebentar ya, biarkan nanti bumbunya rodok ngeresep. Kalau sudah siap kita sajikan di meja makan. Warnanya ayu banget, rasanya enak, gurih dan juga pedas. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam kecap yang enak, yang gurih, yang buket banget. Kita siapkan ayamnya, kita marinasi dulu pakai garam, bawang putih, dan juga ada kunir. Nah ini mau kita ulek-ulek aja sampai nanti halus. Ini nggak perlu diungkep ya, nanti kita cuman dimarinasi aja. Nah ini kan ayam boiler, jadi sebentar juga empuk. Tambahkan sedikit air, kemudian kita marinasi ayamnya. Nggak usah lama-lama Flavis, kurang lebih 10 menit aja juga udah cukup. Sambil menunggu kita marinasi, kita siapkan untuk bumbunya ya. Kita siapkan bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, aku tambahkan cabai biar nanti pedes. Cabainya cabai rawit. Kalau sudah, ini mau kita ulek-ulek ajanya. Kalau misalnya Flavis bikinnya dalam jumlah banyak, bisa juga pakai blender ya nggak apa-apa. Kita siapkan juga untuk bumbu irisnya. Aku mau pakai godong bawang, biar nanti warnanya cantik dan juga aromanya wangi. Tambahkan juga tomat. Tomatnya kita potong kasar aja Flavis. Selain ada tomat, di sini kita tambahkan juga, aku mau pakai lombok merah gede biar nanti tampilannya tambah cantik. Kita iris-iris, kalau sudah kita sisihkan. Terus kita mau goreng ayamnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau goreng ayamnya sampai nanti matang. Kalau sudah matang, kita angkat, kita sisihkan. Kita mau tumis bumbu halusnya Flavis. Gongsong-gongsong biarkan nanti sampai wangi. Kalau misalnya sudah wangi, di sini kita akan masukkan ayamnya, aduk sebentar. Kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai kecap manis, terus tambahkan garam, tambahkan penyedap rasa. Setelah Flavis tambahkan gula sedikit boleh. Tambahkan air, nggak usah banyak-banyak airnya Flavis, sedikit aja. Dan nanti bumbunya ngeresep. Kalau dia udah mendidih, terus bumbunya udah nyemek-nyemek, kita masukkan semua bahan. Tadi ada cabai, ada tomat, dan juga ada godong bawang. Seperti ini aja, aduk-aduk sebentar. Siap kita sajikan di meja makan. Nih warnanya cantik banget, aromanya wangi, dan juga rasanya gurih dan buket. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng labu siam yang enak banget. Flavis pasti suka ngeliat Mbak Kasih masaknya labu terus, perasaan nggak tahu rasanya tuh suka banget maam labu. Rasanya tuh enak. Terus masaknya juga simple, harganya juga murah meriah banget. Sekarang kita siapkan labunya, nanti cuma mau kita tumis-tumis aja. Kita mau potongnya panjang-panjang aja kayak gini Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya saja Flavis mau pakai apa aja. Hari ini aku mau pakai tahu, bisa ganti pakai tempe, pakai sambal kedelai, pakai udang, pakai bakso, pakai fish cake. Itu boleh banget Flavis tambahkan untuk tumis-tumisan labu kayak gini. Rasanya itu enak banget.
Untuk tahunya aku pakai tahu putih Flavis. Misalnya Flavis mau pakai tahu coklat ya boleh, nggak apa-apa. Ini kita potong-potongnya kotak-kotak aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Nanti nggak perlu digoreng dulu, langsung kita gongsong sama bumbunya aja. Tahunya sudah dipotong-potong, sekarang kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya juga kita mau pakai yang simple aja. Kita mau pakai cabai gede hari ini, tumben ya, tumisan pakai cabai gede, biasanya pakai cabai rawit. Hari ini cabai rawitnya lagi nggak ada di rumah, Flavis sudah habis. Yaudah ada cabai gede, ya wis nggak apa-apa. Misalnya Flavis mau ada cabai rawit di rumah, mau tambahkan ya boleh. Siapkan brambang ya, atau bawang merahnya. Kita iris-iris, tambahkan juga bawang putihnya. Kalau sudah diiris-iris, kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya. Masukkan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Masukkan lomboknya, kita masukkan tahunya, gongsong-gongsong sebentar. Karena tahunya nanti matang dulu. Kalau tahunya sudah matang, kita masukkan labunya. Nah, labu sebentar matang, Flavis. Aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita pakai garam dan juga penyedap rasa. Tambahkan air. Setelah Flavis tambahkan gula sedikit ya boleh. Kita masak sampai nanti labunya matang. Kalau sudah, siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget. Kadang-kadang pagi-pagi Flavis, aku maknya pakai nasi anget, terus pakai tumisan kayak gini, itu udah enak banget. Ternyata itu nggak perlu lain lagi. Paling kalau misalnya Flavis mau tambahkan lauk, bisa ayam goreng atau ndok dadar, itu juga udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep soto Betawi yang enak, seger. Jadi soto Betawi yang aku mau bikin hari ini tuh tipe yang ringan, gak yang pekat banget. Jadi nanti kita makamnya tuh gak enak. Kita siapkan terlebih dahulu dagingnya. Kadang-kadang kalau misalnya soto Betawi kan suka ada jeroannya juga ya. Kadang ada parunya, kadang ada juga babatnya juga ya. Nah, hari ini aku pakainya yang full daging aja. Untuk dagingnya kita mau potong-potong. Misalnya Flavis mau tambahkan sedikit sandung lamur, itu juga boleh biar nanti lebih gurih lagi. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita rebus terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita mau rebus untuk ngilangin bau-bau yang nggak enak, Flavis. Kemudian biarkan nanti tunggu sebentar. Nah, kalau udah mendidih seperti ini mau kita angkat. Nah, ini kan kuahnya itu rodok keruh gini kan, Flavis. Ini nanti mau kita ganti pakai air yang baru, jadi nanti hasil kuahnya itu lebih seger. Setelah kita tambahkan air yang baru, kita rebus lagi sampai nanti empuk. Sambil menunggu, di sini kita siapkan bumbunya. Kita mau pakai jinten, terus ada merica, ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga kunir. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Terus kita mau tumis, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Tambahkan juga bumbu aromatik lainnya, ada salam, serai, dan juga aku pakai laos sedikit ya. Kita tumis-tumis lagi, biar nanti sampai benar-benar wangi dan juga matang. Baru kita masukkan ke dalam rebusan daging. Kita aduk-aduk lagi. Ini masih mau kita masak lagi pakai api kecil aja, Flavis. Di sini kita tambahkan santan. Ini aku pakai santan yang masih seger banget. Kita aduk-aduk, masak pakai api kecil, jangan sampai nanti santannya pecah. Jadi harus sering-sering diaduk. Tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Untuk soto di sini aku nggak tambahkan gula, cuman garam sama penyedap rasa aja. Kalau misalnya nanti dagingnya sudah empuk, bumbunya ngeresep, kuahnya juga sudah tanak banget, baru nanti kita sajikan di meja makan. Di sini sudah aku siapkan untuk bahan isiannya. Di sini kita pakai kentang, tadi sudah tak goreng. Terus di sini aku mau pakai tomat, godong bawang dan juga seledri. Aku pakai sambal rebus juga. Terus ada brambang goreng.
Kalau misalnya Fluffy suka boleh tambahkan kecap manis. Nanti Fluffy bisa tambahkan juga jeruk nipis ya kalau misalnya Fluffy mau. Nah, ini kita mau toto di atas mangkok seperti ini. Jangan lupa kita taburin juga dengan godong bawang dan juga brambang goreng. Sambelnya jangan lupa. Oh ya, yang paling penting soto Betawi itu nanti ada empingnya. Nah, ini tadi sudah aku siapkan emping. Ini langsung aja kita remukin di atasnya seperti ini. Wah, ini udah enak banget. Tinggal kita ngambil nasi anget, terus kita am sama sotonya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep soto ceker yang enak banget. Kebetulan nih cuacanya lagi sering banget hujan deres ya. Kita bikin menu yang seger, terus yang pedes juga, nanti kita bikin sambal juga. Siapkan ceker yang sudah tadi kita bersihkan, terus mau kita rebus. Ini rebusan pertama, biarkan sampai mendidih. Nanti setelah itu kita buang, terus kita bilas lagi pakai air yang baru. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Di sini komplit ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Terus di sini kita juga tambahkan kulit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Ini cekernya sudah mendidih. Ini mau tak ganti pakai air yang baru Fluffy biar nanti lebih seger. Kita angkat dulu cekernya. Kalau sudah, air yang bekas rebusannya kita buang. Terus kita masukkan kembali cekernya. Kita ganti pakai air yang baru. Cara seperti ini biasanya aku pakai kalau bikin soto ceker. Nanti kuahnya tuh lebih seger Fluffy. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan wajan, kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk. Nah, ini numisnya harus benar-benar mateng dan juga tanek Fluffy. Di sini kita akan tambahkan juga bumbu aromatik lainnya ya kalau kita bikin soto. Di sini ada kapulaga, ada cengkeh, kayu manis, dan juga ada jinten. Ini mau kita tumis lagi. Oh ya, tambahkan juga salam dan juga ada serai. Godong jeruknya juga nggak boleh lupa, biar nanti makin wangi lagi. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai bumbunya benar-benar mateng. Nah, seperti ini Fluffy. Ini sudah mateng, kita tengok cekernya sudah mendidih. Kita masukkan bumbu sudah tadi kita gongsong-gongsong. Kalau sudah, di sini kita mau aduk-aduk, nanti tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya Fluffy. Di sini kita pakai garam dan juga ada kaldu bubuk. Misalnya nanti Fluffy naruh garamnya jangan banyak-banyak dulu, gampang. Nanti tambahkan kalau misalnya mau disajikan. Kita masak lagi, biarkan nanti bumbunya ngeresep. Dan kuahnya juga udah rada susut sedikit. Nah, seperti ini hasilnya. Kuah cekernya sudah jadi. Warnanya cantik banget, aromanya juga wangi. Di sini kita langsung cemplungin aja. Ada godong bawang dan juga seledri. Karena ini langsung mau dimaem, jadi godong bawang dan seledrinya langsung dicemplungin di kuahnya. Misalnya nanti Fluffy mau maemnya nanti, itu nyemplungin godong bawang juga seledrinya nanti aja pada saat disajikan. Atau disajikan dalam mangkok juga boleh. Sak brambang gorengnya nih tak cemplungin aja di sini semuanya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita mau sajikan di meja makan. Jangan lupa tadi sudah aku siapkan untuk bahan isiannya. Aku mau pakai soun, terus ada kubis dan juga ada toge. Jangan lupa sambelnya. Ini aku pakai sambal rebus. Kalau misalnya Fluffy nanti mau pakai kecap manis juga boleh, mau pakai jeruk nipis juga boleh biar makin seger. Sekarang kita mau toto bahan isiannya dalam mangkok. Ini untuk toge dan juga kubisnya aku pakai mentah-mentah Fluffy. Misalnya Fluffy lebih suka direbus sebentar, itu juga boleh banget. Kalau untuk sounnya tadi tak rendam pakai air sebentar aja udah cukup. Udah, nih tinggal kita siram pakai kuah sotonya tadi. Jangan lupa cekernya Fluffy, jangan lupa juga sambelnya. Misalnya nanti Fluffy ada lauk tambahan seperti bergedel, tahu bacem, tempe bacem, atau tempe goreng biasa. Itu juga enak banget. Mau tambahkan kerupuk atau emping juga makin sedap, makin komplit lagi.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau masak udang. Nanti kita juga mau campurin tahu untuk udangnya. Jadi nanti sudah aku bersihkan ya, bagian kulitnya udah aku buang, cuma tak sisain ekornya. Untuk bagian punggungnya juga sudah tak belah. Kita siapkan tahunya. Di sini aku mau pakai tahu putih. Misalnya Fluffies mau pakai tahu kuning, itu juga enak banget, nggak apa-apa. Kita potong-potong, boleh kotak-kotak ataupun mau panjang-panjang kayak gini juga boleh. Saya Fluffies di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu ya. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai cabenya yang banyak Fluffies. Nanti kita mau pakai cabai hijaunya yang banyak. Sebelumnya kita siapkan dulu. Kita mau pakai bawang merah. Ini cukup kita iris tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah, siapkan juga aku mau pakai bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Jangan lupa nanti lomboknya. Aku pakai lombok yang hijau. Misalnya nanti Fluffies mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan yang rawit juga nggak apa-apa Fluffies. Di rumah lagi nggak punya yang rawit, adanya yang hijau banyak, ya wis nggak apa-apa. Pakai seadanya di rumah aja. Lombok hijaunya kita mau iris tipis-tipis saja kayak gini. Kalau sudah diiris-iris semuanya, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng terlebih dahulu tahunya ya. Nanti pada saat dimasak tuh nggak cepet hancur. Goreng aja sebentar sampai dia kayak berkulit gitu Fluffies, rada kecoklatan. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau sudah, kita mau angkat, kita sisihkan dulu. Kita mau goreng juga udangnya. Tadi kan udangnya sudah kita bersihkan ya. Terus kita mau goreng pakai bekas minyak goreng tahu. Nah, untuk goreng udang itu nggak usah lama-lama, sebentar aja matang Fluffies. Asal dia warnanya udah berubah kekuningan kayak gini, tandanya sudah matang. Kalau sudah, kita angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya kita mau pakai minyak yang baru aja. Terus kita mau tumis untuk bumbu-bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, terus bawang putihnya juga. Kalau dia sudah layu, terus kita masukkan lombok hijaunya. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah ini kita akan masukkan bahan-bahannya tadi. Ada udang, sak tahunya kita cemplungin, aduk-aduk, tambahkan juga. Nanti ada bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau pakai garam, terus ada gula dan juga ada penyedap rasa. Tambahkan juga sedikit kecap manis dan juga sedikit saus tiram. Dan nanti rasanya itu lebih gurih. Jadi ada rasa gurih, pedas dan juga ada manisnya. Wah, enak banget rasanya. Ini kecap-kecapannya masuk. Aduk-aduk sebentar. Masaknya udah gak usah lama-lama lagi. Kalau warnanya udah cantik banget, aromanya juga udah wangi kayak gini, siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari rebung. Ini rebungnya itu masih seger banget, tapi tadi aku beli di pasar tuh sudah dalam keadaan dipotong-potong Fluffies. Tapi ini bener-bener masih seger banget. Fluffies bisa lihat ya, warnanya tuh masih putih. Dan kalau rebung yang masih seger tuh nggak ada bau-baunya sama sekali. Fluffies rasanya juga enak banget. Selain ada rebung, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada godong melinjo. Kemudian dipotong-potong juga. Setelah ini kita akan siapkan lagi tahu kopong. Wah, ini udah favoritnya Fluffy Kasih banget. Kayak maam tuh setiap hari tuh kalau nggak ada tempe tahu tuh rasanya kurang ya. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong tahunya juga. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Walaupun hari ini kita mau bikin sayur lodeh rebung, tapi sayur lodehnya pakai bumbu iris aja, nggak perlu pakai ngulek-ngulek dan nggak perlu pakai blender. Pertama-tama kita siapkan cabai, kemudian di sini kita tambahkan lagi brambang. Ini juga cukup kita iris-iris. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang. Ini bawangnya juga cukup kita iris-iris tipis kayak gini. Kemudian yang nggak boleh ketinggalan di sini biar nanti aromanya makin wangi banget. Aku mau tambahkan lagi godong salam. Ini
karena besar dan lebar, jadi aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini kita akan rebus terlebih dahulu rebungnya sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Pokoknya aku tuh suka banget semenjak aku tinggal di desa itu, kalau makan rebung itu enak banget karena rebungnya itu nggak ada baunya sama sekali dan rasanya itu masih krius-krius gitu, Flavis. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, kemudian gongsong bawang berambangnya, biarkan nanti sampai wangi dan layu. Kemudian baru kita akan masukkan cabenya, saat daun-daun salamnya kita cemplungin. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian baru masukkan tahu dan juga rebungnya. Kemudian kita aduk-aduk. Didongsongnya nanti belakangan ya. Kemudian kalau misalnya semua bahan dan bumbu tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, nggak ketinggalan. Di sini aku mau pakai garam. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kemudian gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Setelah ini kita akan masukkan santan. Ini santannya sengaja aku nggak pakai yang kental, yang rodo encer aja biar nanti rasanya itu nggak enek ya. Kemudian ini kita akan masak lagi. Kalau sudah mendidih, kecilkan apinya biar nanti bumbunya benar-benar mateng, tanek, dan bahannya juga mateng. Nah ini kita icip-icip, kalau misalnya masih kurang apa tinggal ditambahkan. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita cemplungin godong hijaunya. Kemudian aduk-aduk sebentar, biarkan mendidih lagi, nggak usah lama-lama masaknya, dan nanti pada saat disajikan tuh warnanya masih hijau, masih cantik banget, Flavis. Nah kira-kira seperti ini, Flavis. Ini sudah mateng, rasanya ya gurih, seger, walaupun pakai santan tuh nggak enak karena tadi santannya itu nggak terlalu kental ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini udah cocok banget, makanya pakai nasi hangat, wis nggak perlu launan lagi karena udah ada sayurnya, udah ada tahunya, wis komplit banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ndok balado yang enak banget. Ini tadi sudah aku rebus dulu ndoknya atau telurnya. Ini mau kita kupas. Ini sudah tak rendam air, tapi tetap aja Flavis, kadang-kadang ada telur yang susah banget untuk dikupas. Tadi beberapa ada yang mulus dan ada beberapa yang enggak, tapi ya wis nggak apa-apa lah ya. Nanti kita bikin bumbunya yang enak, berarti telurnya enak. Kita siapkan ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabai. Dan nanti Flavis lebih pedas. Mau lebih pedas maksudnya boleh tambahkan yang rawit. Ini mau kita giling dulu sampai nanti halus. Kalau sudah halus kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan. Kita mau goreng terlebih dahulu telurnya ya. Ini kemarin ada yang saya tahu Mbak Flavi kalau goreng telur biar nggak nyeplok-nyeplok itu telurnya diiris atau ditusuk gitu. Nah ini beneran Flavi, telurnya tuh jadi nggak nyeplok-nyeplok, maksudnya nggak meletup-meletup. Bolak-balik sebentar aja kayak gini, udah kita angkat. Sekarang kita mau tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduh, nah ini numisnya apinya kecil aja Flavis, supaya nanti bumbunya benar-benar tanek banget. Kalau sudah tanek, udah matang, tambahkan kecap manis sedikit, garam, gula, dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk bercampur rata seperti ini. Kita akan tambahkan lagi air, kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan telurnya, kita masak lagi, apinya masih tetap kecil aja. Aduk-aduk, tunggu beberapa saat. Setelah ini baru kita siap sajikan di meja makan. Ini udah enak banget. Kita mau pakai nasi putih ataupun mau nasi pakai nasi uduk atau nasi kuning. Terus nanti lauknya ada orek tempe. Terus habis itu ada mie goreng atau bihun goreng. Terus ada bergedelnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng dada ayam yang enak banget. Kita siapkan dada ayamnya ya, udah lama ya kita nggak bikin masakan dari dada ayam. Hari ini kita mau bikin yang enak dan juga simple banget. Plus nanti kita pakai sayuran. Di sini untuk dada ayamnya kita mau fillet dulu atau kita buang tulangnya. Nah ini kita mau potong-potongnya boleh tipis-tipis ataupun mau kotak-kotak kayak gini juga boleh. Saat suka-sukanya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita taruh dulu dalam wadah. Terus mau kita marinasi pakai bumbu-bumbu Flavis. Di sini kita mau pakai
ada kecap manis, terus tambahkan juga saus tiram, gula, garam, dan juga ada kaldu bubuk. Ini mau kita aduk-aduk. Terus jangan lupa tambahkan sedikit tepung maizena. Tepung maizena ini fungsinya nanti bikin ayamnya itu lembut banget. Walaupun ini udah ada ayam, kalau dimasak kan suka kayak berserat banget. Tapi kalau udah pakai ini nanti dijamin lembut banget. Kita marinasi kurang lebih selama 15 menit. Sambil menunggu di sini kita siapkan bumbunya. Itu bumbunya kita pakai bawang putih aja. Terus habis itu kita mau pakai godong bawangnya juga. Kita iris-iris. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan. Tambahkan minyak. Kita mau goreng terlebih dahulu dada ayam yang sudah tadi kita marinasi. Kita aduk-aduk. Nah ini masaknya tuh nggak lama, tapi sebentar aja dada ayam itu udah mateng ya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mateng dan juga sudah agak kecoklatan kayak gini, sekarang kita mau tumis bawang putihnya. Kita langsung aja cemplungin ke dalam wajan. Untuk bawang putihnya ya, kita goreng langsung. Jadi ayam kita sisihkan dulu, masukkan bawang putihnya, kita aduk-aduk. Kita masak bawang putihnya. Kalau misalnya sudah wangi, campur jadi satu kayak gini. Nah ini udah aromanya udah wangi banget, udah bikin lapar banget Flavis. Kalau misalnya ayamnya sudah benar-benar matang, udah enak, udah wangi, baru nanti kita akan masukkan sayurannya. Untuk sayurannya, tadi aku mau pakai toge Flavis, misalnya Flavis mau pakai sayuran lain seperti buncis juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, ini mau kita aduk-aduk. Nanti aku mau tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk ya, karena sedikit aja, karena tadi ayamnya sudah gurih, sudah asin, sudah manis. Ini karena kita campurin toge, jadi kita tambahin sedikit aja kaldu bubuknya sama garamnya, dan nanti ada asinnya lagi. Kita aduk-aduk. Kalau sudah mau diangkat, masukkan godong bawangnya. Aduk-aduk lagi, sering. Udah deh jadi. Ini rasa masakan yang simpel banget, tapi juga bergizi. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!